Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Pecco jujur, kehilangan poin seperti ini melawan pembalap seperti Marc Marquez sungguh memalukan. Bagnaia mengungkapkan rasa frustrasinya setelah Qatar Sprint, dengan menekankan bahwa meskipun memulai hari dengan kecepatan yang baik, kesalahan saat kualifikasi dan kesulitan menyalip membuat dia tidak dapat menyadari potensinya. Ia mengakui kepada kontributor kami Manuel Pecino bahwa kurangnya pengereman agresif dan masalah tangki bahan bakar membatasi dirinya saat ia tidak unggul sejak awal. Kendati frustrasi, ia tetap optimis terhadap perlombaan panjang itu, yakin ia bisa meningkat dan berjuang demi kemenangan. Hari ini sangat disayangkan karena pagi ini saya merasa sangat baik, meskipun menggunakan ban bekas dari hari sebelumnya, saya mampu melaju dengan sangat cepat, konsisten, dengan perasaan yang sangat baik dan saya senang. Saat kualifikasi, sayangnya, pada percobaan pertama saya tidak senang dengan perasaan yang saya miliki. Tetapi dengan ban kedua ya, sejak awal saya merasa lebih baik, di sektor pertama saya tertinggal 1/10 dan sayangnya saya memasuki tikungan 4 agak terlalu keras dan saya terjatuh. Itu kesalahan saya karena mengingat saya tidak berhasil mendapatkan lap yang bagus pada percobaan pertama, mungkin saya seharusnya bersikap lebih tenang dan memacu diri sedikit lebih maju, tetapi jika Anda tidak mencoba pada saat-saat itu, Anda tidak akan pernah mencoba, jadi pada akhirnya itu adalah kesalahan, tetapi saya yang membuat kesalahan. Pembalap Ducati itu merenungkan penampilannya dalam balap sprint, menyoroti kesulitan yang dihadapinya saat memulai dari belakang dan bagaimana ia gagal memanfaatkan kecepatannya untuk memperebutkan podium. Sudah 3 tahun ini, ketika saya mulai sedikit tertinggal dalam balapan sprint, tidak seperti dalam balapan jarak jauh, saya kesulitan menyalip, saya tidak bisa mendekat, saya tidak agresif saat mengerem, dan saya kehilangan banyak waktu. Sayang sekali, karena kecepatan untuk memperebutkan podium sudah ada. Podium bisa diraih meski start dari posisi ke-11, tapi saya tak memanfaatkan apa yang ada dalam paket saya. Untuk besok, saya tahu situasinya akan berbeda, seperti biasa dalam balapan panjang, di mana saya bisa jauh lebih agresif dalam pengereman, saya bisa lebih cepat. Ia juga membahas masalah teknis dan bagaimana masalah itu memengaruhi penampilannya saat ia tidak berada di depan sejak awal. Kami mencoba mencari solusi untuk masalah teknis, tetapi saat ini kami mengalami kesulitan. Mungkin perlu mengganti jenis tank, tetapi sayangnya itu adalah sesuatu yang harus saya kerjakan, karena yang lain tidak memiliki perasaan yang sama. Mereka berhasil memanfaatkan anggota tim lainnya sebaik-baiknya, sementara saya, jika saya tidak berada di garis depan sejak awal, akan mengalami kesulitan. Pecco bertekad untuk meningkatkan performanya dan menekankan pentingnya mencetak poin, terutama setelah hasil yang ketat. Jujur saja, saya tidak sabar menunggu besok. Sayangnya, kami tahu betapa pentingnya mencetak poin, dan hari ini kami akhirnya mendapatkannya. Balapan ini bisa saja tanpa poin, jadi kami tidak bisa berbuat lebih dari yang kami lakukan. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, dan tahun lalu saya kalah dalam kejuaraan dengan selisih 10 poin, jadi setiap poin itu penting. Lebih dari apapun, kehilangan poin seperti ini melawan pembalap seperti Marc Marquez adalah hal yang memalukan, karena kami tahu betapa kompetitifnya dia, jadi kami harus lebih waspada dan lebih fokus. Saya yakin saya akan melangkah maju. Marc Marquez menangis sprint race, Bagnaia terjebak di belakang. Marc Marquez kembali memimpin kejuaraan dunia MotoGP dengan kemenangan di sprint MotoGP Qatar 2025 di Lusail. Memulai dari posisi pole untuk keempat kalinya musim ini, bintang Ducati Lenovo itu dengan cepat membalas ketika ia disalip sebentar oleh adiknya Alex di akhir putaran pertama. Marc tidak pernah terancam lagi dan meraih kemenangan 1,5 detik atas pembalap Gresini. Perebutan posisi podium terakhir berlangsung sengit saat Franco Morbidelli diserang oleh pembalap kualifikasi baris depan Fabio Quartararo dan pendatang baru Fermin Aldeguer. Morbidelli bertahan dengan kuat untuk melengkapi sapu bersih podium Ducati lainnya, sementara Quartararo memiliki momen di tikungan terakhir yang membuatnya kehilangan posisi keempat atas Aldeguer. Pemenang kota Francisco Bagnaia, yang tertinggal di posisi ke-11 di grid akibat kecelakaan kualifikasi yang merugikan, Pecco tidak mampu berbuat banyak sepanjang balapan 11 lap dan hanya mampu menyelamatkan posisi ke-8. Sebagian besar dari 10 pembalap teratas di grid memilih ban kompon medium di depan dan belakang, mengulang pilihan Qatar tahun lalu. Namun, Maverick Vinales T3 KTM, Johan Zarco LCR Honda, dan Alex Rins Monster Yamaha, memulai di posisi ke-6.
ke-7 dan ke-9, ditambah pebalap pabrikan KTM seperti Pedro Acosta ke-12 dan Brad Binder ke-18. Juara dunia bertahan Jorge Martin, yang absen pada uji coba pramusim dan 3 putaran pembukaan karena berbagai cedera, terutama pada pergelangan tangan kirinya, melakoni debut balap Aprilia malam ini. Pembalap Spanyol itu melewati Bagnaia di tahap awal sebelum memudar ke posisi ke-16. Joan Mir, yang berjuang hingga posisi ke-21 pada kualifikasi sore ini, memundurkan diri dari sprint karena gastroenteritis. Kondisi bintang Honda itu akan ditinjau sebelum pemanasan hari Minggu. Meski Martin telah kembali, grid MotoGP 2025 masih belum lengkap, dengan pebalap penguji Yamaha Augusto Fernandez membuat penampilan kedua sebagai pengganti Miguel Oliveira yang cedera di Pramac. Fabio Quartararo bagaikan orang linglung usai 3 tahun tak bisa start dari baris depan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, memberikan reaksinya usai mampu menembus start dari barisan depan pada MotoGP Qatar 2025. Penampilan menjanjikan ditunjukkan Fabio Quartararo pada sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit Lusail, Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025 kemarin. Dalam sesi tersebut, rider berjuluk El Diablo itu melejit untuk mengamankan posisi ketiga dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 50,759 detik. Dengan raihan itu, Quartararo hanya tertinggal 0,260 detik dari pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez yang keluar sebagai yang tercepat. Bisa mendapatkan start dari barisan depan menjadi hal yang menggembirakan bagi Quartararo mengingat situasi timnya yang sedang kesulitan. Ini menjadi front row pertama dari juara dunia MotoGP musim 2021 itu sejak terakhir kali mendapatkannya pada seri GP Belanda musim 2022 lalu. Kurang lebih sudah 3 tahun lamanya tak merasakan start dari barisan depan membuat Quartararo seperti linglung karena kembali merasakan atmosfer semacam ini. Motor yang terparkir di Parc Ferme hingga wawancara seusai sesi merupakan momen yang sudah lama tidak dirasakan Quartararo. Sudah lama sekali, kata Quartararo, dilansir dari laman Motosan. Saya tidak melihat tayangan TV dan tidak melihat apa-apa, maksud saya mungkin sudah finish keempat, kelima, keenam saat ini. Dan saya pergi ke pit melihat mekanik saya di sana, rasanya seperti berada di barisan depan dan di barisan depan, ya, barisan depan, saya bahkan tidak ingat namanya, imbuhnya. Meski merasa senang, pembalap berkebangsaan Prancis itu tidak menutup mata bahwa motor Izer Mowan miliknya masih jauh dari kata memuaskan. Jadi saya sangat senang, ritmenya tidak terlalu bagus, tapi pada akhirnya sangat penting untuk memulai dari depan, kata Quartararo. Dengan kecepatan Yamaha yang masih belum mumpuni, Quartararo sendiri menyudahi aksinya pada sesi sprint MotoGP Qatar 2025 di urutan kelima. Kami mengalami beberapa masalah dengan ban soft, jadi akan sulit untuk menggunakannya di sprint, ucap Quartararo. Kami banyak menggunakan ban tersebut, tapi saya rasa kami akan mencoba memberikan yang terbaik. Saya tidak tahu di posisi berapa kami akan finish, tapi yang pasti saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya sejak lap pertama hingga terakhir untuk finish sejauh mungkin di depan.